Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Media Umat Channel, selamat berjumpa kembali dengan diskusi online Media Umat bulanan. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga diri dalam kondisi yang ada sekarang. Kita malam hari ini akan membahas isu yang sangat aktual yang terkait dengan kasus yang menimpa seorang polisi yang terbunuh oleh sebuah pembunuhan oleh polisi juga. Dan ini mengingatkan kita pada tragedi-tragedi pembunuhan terhadap saudara-saudara kita di kilometer 50, dan juga kita akan soroti mengapa ini bisa terjadi. Pemirsa Media Umat Channel, malam hari ini kami sudah mengundang para narasumber yang akan berbicara mengenai hal ini, tidak pada materi ini lebih dalam, tapi lebih menyoroti pada hal-hal lain yang terkait dengan kondisi penegakan hukum, kondisi bagaimana tragedi kilometer 50, dan juga bagaimana kelembagaan institusi kepolisian itu sendiri. Telah kami undang para narasumber yang insya Allah cukup kompeten untuk berbicara soal itu. Kami sudah mengundang Bapak Susnodo Aji, mantan Kabareskrim Mabes Polri, juga Bapak Profesor Suteki yang biasa menyoroti dunia hukum, dan perlu diingat beliau juga dulu sebagai salah satu dosen di Akademi Kepolisian, dan tentu beliau sangat paham terhadap bagaimana kepolisian itu sendiri. Juga ada Bang Aziz Januar, ya, pengacara keluarga korban kilometer 50 yang nanti kita akan ulik, yaitu terkait dengan bagaimana langkah-langkah ke depan terkait dengan tragedi kilometer 50 bila dikaitkan dengan peristiwa saat ini terkait dengan rekayasa opini dan sebagainya. Dan juga kami telah undang juga seorang cendekiawan Muslim, Ustadz Ismail Yusanto, yang akan berbicara dalam perspektif Islam memandang persoalan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita diskusi, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Media sedang heboh dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Polisi Verdi Sambo telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Polri menetapkan 4 tersangka yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Irjen Polisi Verdi Sambo. Menurut peran tersangka, penyidik menetapkan pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Di tengah ramainya kasus pembunuhan antar polisi, kasus KM50 kembali menjadi sorotan publik. Verdi Sambo juga terlibat dalam aktivitas pengawasan dan analisis bersama Propam Polri dalam kasus kilometer 50. Saat menangani kasus tersebut, Verdi Sambo mengerahkan sebanyak 30 anggota tim Propam untuk mengungkap fakta dari perkara tersebut. Kasus kilometer 50 sendiri berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas, yakni Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan kedua polisi tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat korban meninggal dunia. Namun, kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman dengan alasan menembak untuk membela diri. Malahan, polisi sempat menetapkan 6 anggota FPI yang tewas menjadi tersangka. Dan seperti diketahui publik, kasus berhenti dengan sendirinya karena alasan hukum tidak memadai. Lantas, apakah kedua kasus ini merupakan penampakan dari gunung es karut-marutnya tubuh kepolisian? Pemirsa, inilah diskusi Media Umat. Verdi Sambo, kilometer 50 dan gunung es karut-marut kepolisian. Media Umat Channel, itu tadi tayangan terkait dengan peristiwa ini. Tentu Anda semuanya sudah menyaksikan dan mengikuti berbagai peristiwa ini.
Ya, mulai dari bagaimana kita itu rekayasa sedemikian kita menyaksikan rekayasa opini sedemikian rupa yang awalnya ini ada terjadi tembak menembak dan opini publik begitu kemudian diarahkan ke situ dengan Kompolnasnya kemudian bicara seolah-olah membenarkan hal itu dan terus begitu sampai kemudian pada titik akhir ya terjadilah apa yang kita saksikan. Kapolri sendiri menyatakan bahwa ini semua adalah hasil rekayasa. Nah, ini tentu bagi kita publik melihat ada satu kejanggalan di awal-awal yang seolah-olah itu diproduksi sedemikian rupa dan dikuatkan dengan media, dikuatkan dengan berbagai hal. Dan kita akan diskusikan hal itu nanti dengan semoga Pak Susno Duaji bisa bergabung dengan kita. Saat ini sedang perjalanan, tadi baru beberapa saat yang lalu kita hubungi beliau, sedang ada di perjalanan, tapi saya kira kita akan langsung saja dulu masuk yang sudah hadir di forum ini. Ada Bang Aziz Janwar yang kita akan diskusi dulu ya terkait dengan peristiwa ini dan kita sambungkan dengan apa yang terjadi di kilometer 50. Nah, ini nanti bagaimana Bang Aziz ini melihat hal itu. Pemirsa Media Umat Channel, Anda juga bisa nanti berpartisipasi di chat YouTube Anda. Anda boleh memberikan tanggapan-tanggapan Anda. Nah, saya akan mulai dulu dengan Bang Aziz Janwar gitu ya. Bang Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bang Aziz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Iya. Bang Aziz, kalau kita saksikan apa yang terjadi dengan kasus Ferdi Sambo ini ya, terkait dengan rekayasa opini dan sebagainya. Apakah Anda ini sebagai pengacara keluarga ini merasakan ada sesuatu yang mirip gitu ya dengan kasus kilometer 50 ini Bang Aziz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, nabiyya ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada rekan-rekan di Media Umat dan juga pemirsa channel Media Umat yang saya hormati dan juga pembicara atau narasumber lain yang saya hormati dan saya muliakan. Baik, yang pertama adalah yang ditanyakan tadi apakah ada ya begitu kan kesamaan lah gitu kan. Nah, jadi begini, yang saya mau coba sampaikan yang pertama adalah bahwa perihal mengenai KM 50 dan juga kasus FS dan Brigadir J ini ada beberapa hal yang mirip. Nah, ini mirip secara kasat mata dulu ya yang saya mau sampaikan. Secara kasat mata yang saya mau sampaikan adalah bahwa yang pertama kejadian ini ada perubahan-perubahan terkait dengan fakta di lapangan. Artinya dari konferensi pers, kemudian ada konferensi pers lain, kemudian ada klarifikasi, ada keterangan yang berubah-ubah. Itu yang perlu kita garis bawahi ya. Nah, kenapa perlu kita garis bawahi? Keterangan berubah-ubah itu menunjukkan suatu hal yang memang tidak konsisten pastinya. Padahal faktanya konsisten, kan begitu. Apa mungkin kejadian itu ada dua versi? Kan nggak mungkin. Satu kejadian itu ya itu kejadiannya. Nggak mungkin ada dua versi gitu kan, seperti itu. Nah, apalagi ini terkait dengan nyawa manusia gitu kan. Orangnya sudah tidak ada gitu kan. Artinya perubahan-perubahan itu jika memang landai apa adanya itu tidak akan ada perubahan. Mau contoh yang terbaru. Kasus pembunuhan terhadap terhadap istri anggota TNI yang dilakukan oleh orang bayaran. Apa itu berubah-ubah? Kan tidak. Faktanya jelas begitu kan. Nah, karena pengungkapannya itu profesional, proporsional, ya boleh gampangnya presisi lah gitu kan. Ya. Kenapa? Presisi ini ala polisi nih ya. Iya, kalau misalnya konsisten itu nggak mungkin berubah-ubah Mas. Kalaupun berubah-ubah itu kecil kemungkinannya.
Karena ini melibatkan banyak 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 orang yang memang bisa saling menguatkan gitu loh, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ini terdapat satu pola yang sama, yaitu tuduhan atau skenario tembak menembak. Nah, sama kan, yang di KM 50 juga ada tembak menembak kan begitu kan. Nah, artinya ini kesamaan yang kedua. Kemudian kesamaan yang ketiga adalah bahwa dalam hal ini mungkin masyarakat perlu tahu juga, yang mengotopsi itu sama. Setahu saya dari pihak Dokes Rumah Sakit Polri ya, itu timnya sama. Oh gitu sama kan? Ya? Sama timnya gitu, sama gitu kan. Kemudian juga yang lain juga yang saya mau boleh persamakan adalah perihal mengenai CCTV yang bermasalah. Nah, ini CCTV yang bermasalah. Artinya CCTV ini selalu ada problem gitu kan. Yeah. Ketika memang dibutuhkan gitu kan. Ketika memang dibutuhkan, CCTV ini selalu bermasalah gitu kan. Nah, kemudian juga ada juga mengenai fitnah terhadap orang yang sudah meninggal. Dalam hal ini Brigadir J di KM 50 6 syuhada pengawal Habib Rizik. Sudah nggak ada tapi difitnah terkait dengan tuduhan-tuduhan. Sama kan? Nah, gitu kan. Kemudian juga beberapa skenario terkait dengan ada lembaga-lembaga yang seragam isinya, seragam ininya, statementnya mendukung skenario busuk tadi. Dalam hal ini saya sebut Komnas HAM dan Kompolnas. Sama itu polanya mereka. Mereka satu suara terkait dengan keterangan yang pertama yang disampaikan oleh Polres Jakarta Selatan dan juga pihak Mabes Polri waktu itu. Nah, seperti itu. Sama kan? Itu semuanya diperkuat, dilegitimasi oleh lembaga bernama Komnas HAM dan Kompolnas. Seperti itu kan. Nah, ini kesamaan-kesamaan yang menurut saya perlu garis bawahi gitu kan. Kemudian ada juga rekayasa terhadap TKP. Di KM 50 sampai diratakan bahkan. Begitu juga yang di rumah ya, kediaman atau rumah dinas ya. Kurang paham itu. Yang jelas kejadian tempatnya itu sudah dibersihkan semuanya kan. Sama juga gitu kan. Nah, artinya memang ini ada juga diviralkan fake-nya, artinya skenario palsunya, tembak menembak tadi saya sebutkan ya. Nah, beberapa poin itu menurut saya menunjukkan kesamaan-kesamaan terkait dengan kasus KM 50 dan peristiwa yang melibatkan Irjen FS dan juga Brigadir J dan hal lainnya ya terkait hal tersebut. Demikian Mas singkatnya, kalau saya boleh samakan ya, seperti itu. Ya, tapi ada yang berbeda ini ya. Kenapa tekanan terhadap kasus Brigadir C ini lebih kuat dan dulu keluarga tidak begitu kuat ini? Kenapa ini, Bang Aziz? Kalau dari analisa saya, dalam kasus Irjen FS ini, karena tidak ada kepentingan penguasa yang mau ditutupi. Justru sebaliknya penguasa berkepentingan untuk membangun citra positif dalam penegakan hukum setelah sekian lama ya dirasa hancur berantakan karena tumpul ke atas, tajam ke bawah, gesit dan gerak cepat serta ampuh terhadap oposisi, namun letoy dan tak berdaya terhadap para sekeliling kekuasaan. Makanya akhirnya analisa kami kasus Irjen FS ini digunakan sebagai momen untuk membangun citra positif seolah hukum adalah baik-baik saja. Itu yang membedakan menurut saya dari analisa kami ya, seperti itu. Ya,
Artinya bahwa ini juga ada kepentingan lain begitu ya, Bang Aziz ya? Ya, faktanya demikian. Sekarang Mhm, kan ini sebenarnya sama. Kenapa yang ini tekanannya ada, kenapa semua bereaksi, kenapa semuanya tidak tidak bahu membahu untuk mengungkap ini gitu kan? Nah, kenapa dalam hal ini saya dalam hal ini bukan tidak menghormati ya, bukan mmm, tidak menghormati dan tidak mengapresiasi kinerja dari Pak Mabes Polri, dari Pak mmm, Kapolri, dari tim khusus, mmm, dari Menko Polhukam dan dari penguasa ya mmm, khususnya gitu kan. Uh, Mungkin dari Pak Presiden juga, bukan tidak mengapresiasi dan tidak menghormati, akan tetapi di sini kita mencoba menganalisis sesuai sama fakta. Kalau mmm, misalnya hal tersebut diimplementasikan ya, berlaku juga ke KM 50 sebagaimana saat ini ada tim ad hoc juga yang memang direncanakan untuk kasus Munir. Nah, kita angkat topi, kita juga sangat menghargai lebih-lebih. Artinya memang betul yang dicanangkan oleh penguasa, oleh pemerintah, oleh penegak hukum dalam hal ini kepolisian benar-benar aksi sapu bersih penegakan keadilan seadil-adilnya terkait beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh uh, oknum-oknum terhadap proses penegakan hukum sebelum-sebelumnya. Dalam hal ini kasusnya tentunya kasus KM 50 dan juga kasus lainnya kalau misalnya memang mau diungkapkan begitu. Nah, artinya mmm. kita tetap menghargai, akan tetapi kalau misalnya itu berhenti di sini, ya berarti analisa saya kan benar. Itu aja sederhana sebenarnya. Hmm. Nah, dulu dalam peristiwa kilometer 50, kalau tidak salah kan tim sudah dibentuk, kemudian fakta-fakta terkait dengan korban juga sudah disampaikan. Dulu responnya sebenarnya seperti apa ini, Bang Aziz? Kalau Anda kan sangat dekat lah itu dengan kepolisian ketika harus menyampaikan bukti-bukti dan sebagainya. Yang jelas begini, Mas, bahwa kita tetap berpendapat hal ini tidak bisa diselesaikan melalui peradilan biasa. Ini Hmm, harus melibatkan dan menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000, Pengadilan hmm, HAM. Kenapa? Pak Susno Karena nggak bisa. yang dilakukan dalam kasus KM 50 itu jelas merupakan pelanggaran HAM. Seperti itu kan? hmm, hmm, Pelanggaran HAM berat yang memang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan hak asasi manusia. Itu hmm, yang perlu saya garis bawahi yang pertama. Kenapa? Karena eh, kita akan sulit untuk mencapai atau menggapai keadilan. Sekarang kan terungkap bagaimana pihak-pihak yang ditugaskan waktu itu tim khusus untuk mengungkap kasus KM 50 ini, ternyata mereka itu adalah pihak yang sama ketika konferensi pers dengan Polda Metro Jaya. Ada beberapa yang hmm, sama di situ. Bagaimana kita bisa mempercayai masyarakat gitu kan, kalau pengungkapan kasusnya yang mengungkap adalah di lingkungan mereka juga gitu loh. Kan hmm, sangat diragukan hmm, objektivitasnya. Itu maksudnya. Itu yang makanya kita meminta diselesaikan melalui peradilan hak asasi manusia. Tapi bukan itu poinnya. Kalau terkait dengan hmm, penggunaan itu ya, poinnya hmm. adalah di situ terjadi extrajudicial killing ya yang memang harus diselesaikan melalui peradilan hak asasi manusia karena memang melakukan di situ ada pelanggaran HAM berat seperti itu. Nah, ini di publik itu kan berkembang juga. Ada benar nggak ya kaitan antara Irjen FS ini dengan kilometer 50 ini, Bang Aziz? Kalau fakta itu kita sangat terbatas informasinya. Ya. Tapi yang jelas kalau mengacu ke Satgas Sus Merah Putih itu ya, Hmm, maka jelas orang-orang itu ada di situ semua, seperti itu. hmm, Hampir hmm, semuanya ada, sepengetahuan saya ya, seperti itu. ya. Dan juga kalau memang di situ berkepentingan terkait dengan kepentingan negara yang dimaksud, pastinya kan itu bagian dari kerjaan Satgasus juga waktu itu. Seperti Hmm, itu analisa berdasarkan ini ya, berdasarkan fakta dokumen itu aja, seperti itu. hmm, Tapi kalau misalnya keterlibatan langsung atau tidak langsung, kita tidak pahami itu. Seperti itu. hmm. Nah, artinya dengan terungkapnya kasus Brigadir J ini, apakah bisa disimpulkan juga dari teman-teman dan keluarga korban bahwa telah terjadi rekayasa menguatkan dulu dugaan adanya rekayasa opini yang terjadi tembak menembak dan seterusnya itu, Bang Aziz? Ya, jadi sebenarnya bukan hanya rekayasa opini, tapi juga rekayasa terkait eh, kasus.
yaitu case building lah seperti itu. Jadi gini, yang saya mau sampaikan sebenarnya poin dari penyampaian saya dalam berbagai kesempatan dan kesempatan yang mulia ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama ini, yang mau saya sampaikan adalah selain kita mengapresiasi juga, tapi perlu diingat, dalam hal ini penegakan hukum ini tidak hanya berhenti kepada ditindaknya pelaku pembunuhan atau dugaan penyiksaan yang terjadi terhadap Brigadir J. Kalau cuma stop di sini, maka nggak ada gunanya terkait dengan mau ada perubahan terkait opini yang sudah beredar kan seperti itu. Nah, jadi saya tidak terlalu concern kalau yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah suatu keniscayaan yang harus memang diselesaikan. Ada statement dari pihak Pak Kapolri kan terkait bahwa beberapa orang sudah jadi tersangka. Insya Allah nanti kan pasti jadi terpidana dan terdakwa. Kemudian di situ ada pengembangan. Nah, yang saya concern adalah poin kedua, ketiga. Apa itu? Alhamdulillah poin kedua ini setahu saya sudah mulai dari beberapa perwira tinggi dan perwira menengah itu sudah ada penindakan dari pihak Mabes Polri. Nah, tapi kita menunggu keseluruhan. Kenapa? Yang perlu diungkap ini bukan cuma pembunuhannya, tapi bagaimana skenario, ya, bagaimana case building yang dibangun oleh pihak-pihak jahat tersebut terkait untuk membuat fitnah terhadap suatu kejadian, gitu. Jadi case building ini mesti dibongkar. Apa sih yang pertama motifnya? Yang kedua, seperti apa mereka merekayasanya ini, gitu kan? Dari CCTV mungkin dirusak atau ada apa terkait itu semua dari ujung ke ujung itu harus diungkap terkait rekayasa. Jadi dugaan rekayasa atau case building ini harus diungkap. Kenapa ini penting? Kalau tidak, ini akan berulang terus, gitu loh. Jadi penegakan hukum ini gimana kita mau menggapai keadilan? Mau menegakkan hukum kalau penegakannya itu berdasarkan skenario gitu loh. Jadi hukum itu jadi melegitimasi keinginan yang memang orang-orang jahat itu karena nggak mencapai tujuan kan. Makanya kita nggak heran gitu loh, ada korban salah tangkap, ya kan, ada salah tembak gitu kan. Nah, itu menurut saya harus dihindari. Kenapa? Selain itu tidak profesional, itu membuktikan hukum ini jadi alat mafia. Bisa dibuatlah yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa salah. Kan dari case building itu. Nah, itu harus dibongkar dan diungkap semua, dijelaskan ke publik, supaya jadi pembelajaran besok-besok, kemudian hari, di masa depan, kalau ada kasus lagi, diungkap secara profesional gitu loh. Transparan, nggak ada lagi ditutup-tutupi, apalagi ada case building. Kapok mereka itu nanti gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah kita tunggu adalah semua yang terlibat dalam skenario itu harus ditindak tegas, harus dihukum berat. Kenapa? Mereka telah mempermainkan keadilan, mereka telah mengacak-acak hati nurani terkait rasa keadilan masyarakat, mereka telah menginjak-injak hukum, mereka berdiri di atas semua penegakan hukum yang ada. Ini kan luar biasa. Jadi super body mereka kan. Mereka jadi jadi ya boleh dikatakan pencabut nyawa gitu kan yang memang dilegitimasi gitu kan. Mereka bisa membuat orang yang nggak salah jadi salah, mereka bisa bikin suatu kasus yang tidak pidana jadi pidana, mereka bisa bikin yang suatu pidana jadi bukan pidana, sebaliknya gitu kan. Nah, ini menurut saya harus ditindak tegas para perekayasa ini dan dihukum berat gitu. Ini yang membuat tidak ada gunanya kuliah Fakultas Hukum. Kenapa? Ya nanti bisa dibikin kan itu rekayasanya kan seperti itu. Ini menurut saya harus segera ditindak tegas gitu kan. Gitu. Jadi dan dihukum berat. Jadi tadi yang pertama saya ulang lagi terkait dengan peristiwa Irjen FS sendiri harus diungkap, kemudian rekayasanya harus dibuka seluas-luasnya. Nah, kemudian terakhir dihukum berat tuh yang pelaku perekayasa skenario tadi gitu. Seperti itu Mas singkatnya. Nah, berikutnya nih pertanyaan yang mungkin juga ditanya publik. Dengan kasus ini terungkap dan dengan kemungkinan rekayasanya juga sangat kuat. Nah, apakah ada rencana begitu ya dari keluarga korban kilometer 50 untuk menuntut kasus ini diungkap kembali atau seperti apa nih Bang Aziz? Ya, kalau misalnya dari pihak keluarga itu memang
dari awal sampai kiamat pun kita akan tetap menuntut untuk Hmm. semua ini diselesaikan di dunia ini dengan adil dan dengan tepat, bukan Hmm. dengan rekayasa, dagelan, apalagi sekedar formalitas belaka. Kita Hmm. minta semua dibuka. Memang itu tidak bisa mengembalikan nyawa anak-anak tercinta tersebut, ya. Akan tetapi itu bisa menegakkan keadilan. Hukum ini kan untuk menegakkan keadilan, bukan menyelesaikan Ya. masalah doang. Kalau untuk menyelesaikan masalah, bungkam aja semua, selesai masalahnya. Tapi kan nggak selesai di sini juga, gitu kan? Nah, jadi maksud saya bagaimana harus diperhatikan rasa keadilan itu. Caranya gimana menegakkan rasa keadilan itu atau menegakkan keadilan itu? Caranya adalah menyelesaikan semua apa adanya, transparan gitu kan, dibuka semua sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Dihubungkan juga fakta penjelasan dari pihak oknum kepolisian itu juga disinkronkan dengan fakta-fakta yang lain. Kan itu kan rame di media juga bagaimana para saksi di KM 50 itu disuruh hapus handphonenya, Ya. ininya, file-file fotonya yang memvideokan, diancam. Kemudian juga apa namanya, beberapa keterangannya bertolak belakang satu sama lain. Kenapa saya tahu? Karena saya memperhatikan vonis KM 50 di Jakarta Selatan itu ketika saya menangani kasus Habib Bahar yang Hmm. berita bohong tuduhannya kan. Di Ya. situ terkait dengan jasad KM 50 gitu kan, para syuhada itu. Di situ saya perhatikan keterangannya berbeda antara keterangan dokter forensik yang memeriksa jenazah dengan keterangan pihak oknum kepolisian itu gitu loh. Makanya maksud Hmm. saya ini harus diungkap. Kalau misalnya ini apa adanya nggak mungkin berbeda, Mas. Kan Ya. begitu. Ya. Saya bukan bicara kosong tapi ada dan itu udah saya ungkap di pengadilan panjang itu gitu kan. Ada beberapa yang saya coba konfrontir dengan pihak dokter gitu kan. Baik itu karena tidak masuk akal dan juga bertentangan satu sama lain. Itu saya sudah ketahuan memang ada dugaan rekayasa. Karena kalau misalnya apa adanya nggak mungkin. Apa adanya itu tidak akan ada ganjalan, tidak akan ada pertentangan satu sama lain. Karena hanya satu kejadian. Hmm. Nggak mungkin satu kejadian faktanya ada 3, 4, 5, nggak mungkin gitu loh. Nah, kenapa ada 3, 4 atau beberapa fakta? Karena itu direkayasa, itu aja. Nah, itu Hmm. yang kita minta pertanggungjawabannya kepada seluruh pihak yang terkait, yang memang punya kewenangan, gitu. Jadi kita minta mereka untuk menegakkan keadilan dengan cara yang jujur, yang objektif, yang adil, yang memenuhi rasa keadilan, dan juga transparan. Nah, kita sudah akan ancang-ancang, mungkin nanti dalam waktu dekat kita akan sampaikan rilisnya, apa saja langkah-langkahnya, mengingat ada titik terang terkait dengan pengungkapan berbagai rekayasa kasus, dalam hal ini kasus Irjen FS. Ada rekayasa kasus dan kita minta itu juga diimplementasikan dalam kasus KM 50. Karena sama-sama anak bangsa, sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama diduga mendapat perlakuan tidak adil. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Aziz, luar biasa. Para pemirsa Media Umat Channel, Anda juga menyaksikan bagaimana apa namanya menyoroti kasus FS ini dikaitkan dengan peristiwa kilometer 50 yang sampai sekarang kita juga masih banyak bertanya-tanya terkait dengan kasus itu. Kita tinggalkan dulu kaitan ini dengan kilometer 50, kita akan soroti hal yang lain yang masih terkait dengan kepolisian. Kita akan bicara dengan Profesor Stugi. Beliau adalah seorang yang sangat paham terkait dengan penegakan hukum, ilmu hukum, dan satu hal, ya, beliau juga sebelumnya adalah dosen di Akademi Kepolisian. Jadi insya Allah beliau juga paham terkait dengan kepolisian. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada para pemirsa, baru saja dapat informasi dari Pak Susno, beliau kesulitan mendapatkan sinyal, ya, beliau ada di perjalanan di Bali sana dan baru saja memberitahu ke kami sulit untuk mendapatkan sinyal, dari sinyalnya putus-putus ya, dan suasananya lagi gelap begitu ya. Nah, tapi saya kira tidak ada masalah, kita akan alihkan dulu ke Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, baik Mas Muji. Ya, tetap sehat ya.
Alhamdulillah. Iya, ini Prof, bagaimana Anda menyoroti dengan terungkapnya kasus FS ini ya, seorang yang bintang 2 yang berani melakukan tindakan seperti itu gitu ya. Anda sebagai dosen gitu ya, dosen yang selama ini mendidik para calon-calon perwira gitu ya. Nah, ini mungkin punya pandangan sendiri, Prof. Silakan, Prof. Ya, baik, Mas Muji. Jadi kalau kita bicara tentang polisi itu kan tidak serta-merta ada polisi, tapi memang sudah dimulai dari bagaimana cara mendidik, itu juga mulai dari rekrutmennya itu bagaimana. Saya mengajar di Akpol itu sudah puluhan tahun dan Ya, memang salah satu hal yang saya rasakan itu memang ada sedikit ya kesulitan saya mendidik itu karena anak-anak itu ketika masuk ya di kelas itu seperti istirahat gitu loh. Jadi begitu masuk kelas itu seperti istirahat, menemukan ruang untuk istirahat, mengingat sebelumnya kan sudah melakukan aktivitas fisik yang mungkin sangat membebani begitu ya. Nah, jadi ketika saya mengajar itu juga bisa dikatakan 70% itu mengantuk ya, bahkan ada yang tidur seperti itu. Itu sudah saya kira tidak saya saja ya yang mengalami, tapi itu sudah hal yang biasa. Dalam arti begini, sebenarnya kita kan ingin ya mendidik itu bukan hanya persoalan IQ ya, jadi intellectual quotient, tetapi juga ke aspek EQ, emotional quotient, dan lebih lagi adalah persoalan spiritual quotient. Itu saya kira hal yang sangat lumrah di situ. Nah, saya melihat untuk kasus ini kan persoalan kematangan emosional dan juga kecerdasan spiritual itu tampaknya belum dimiliki, kendati pun itu adalah seorang perwira ya, apalagi kita bisa sebut itu adalah bintang jenderal bintang 2, yaitu seorang inspektur irjen ya, inspektur jenderal. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini kok ya kebangetan gitu loh, sudah di tahap itu tetapi melakukan perbuatan bahkan penuh di situ ada kebohongan, penuh dengan rekayasa ya kan, juga penuh dengan kesadisan ya, kesadisan. Itu ya menurut saya itu tidak dan yang keempat adalah permainan yang menurut saya itu kasar itu ya. Jadi kalau misalnya maaf ya, bukan berarti saya membolehkan seorang jenderal menghilangkan orang itu enggak, tapi kalau mau bermain cantik dengan cara-cara yang itu saya kira itu tidak ada kesulitan lah seorang jenderal itu menyingkirkan orang dan tidak harus mesti harus dibunuh gitu ya. Apakah dengan cara apa saya tidak tahu. Nah, jadi 3 hal itu, jadi selain IQ, EQ, SQ-nya itu harus juga tinggi di situ. Karena ternyata kan dalam hal keberhasilan seseorang dalam karir itu menurut penelitian itu justru persoalan bagaimana dia melakukan hubungan kemanusiaan yang baik atau lebih tepatnya bagaimana kita meningkatkan persoalan SQ, spiritual quotient itu. Nah, saya menangkap kok nampaknya memang ada kekeliruan ya kita di dalam mendidik itu, ya apakah saya yang merasakan atau mungkin yang lain juga merasakan begitu, tapi saya menangkap ini yang tampaknya perlu ke depan itu harus betul-betul ditingkatkan begitu. Nah, selain itu ada persoalan ini Mas, kinerja itu bagaimana menilai kinerja maksud saya. Di situ harus ada penilaian yang sifatnya itu kewajaran. Jadi dalam hal ini memang bukan prestasi dari rekayasa karena ada janji harapan dari atasan untuk naik pangkat, tetapi memang betul-betul didasarkan pada prestasi yang diperoleh tadi. Memang basicnya tadi IQ, EQ dan juga SQ. Jadi bukan tiba-tiba orang harus apa namanya, kalau dalam kependidikan kan nggak bisa orang meloncat-loncat kecuali di situ ada prestasi yang luar biasa. Nah ini juga harus ada pembenahan sehingga kecemburuan, kemudian apalagi ya persoalan iri dan seterusnya itu tidak ada di dalam sebuah organisasi. Kemudian juga persoalan kita perlu juga mencermati budaya koneksi dan juga hubungan keluarga ya dalam instansi itu kadang-kadang kan kita menemukan ini anaknya siapa ya gitu ya, perwira ini dulu bapaknya siapa, itu selalu kita menemukan begitu ya, termasuk dalam sistem pemerintahan lah kita temukan
Hmm. bapaknya gubernur, mungkin anaknya bupati, mungkin ya dan seterusnya itu ya. Bapaknya presiden, anaknya juga ada yang wali kota dan seterusnya. Itu sebenarnya ada sesuatu hal yang kalau kita mau kaji lebih lanjut itu akan mengurangi kualitas ya dalam pelayanan publik dan karena di situ akan terjadi apa istilahnya itu konflik of interest ya mau atau tidak karena ini akan terjadi demikian. Nah, kemudian juga perlu hal yang perlu dikoreksi itu adalah persoalan deteksi dini terhadap para perwira yang memang mau dipromosikan, misalnya sampai tinggi itu. Betul nggak dia Hmm. itu bersih itu loh. Bersih dari sindikat, misalnya persoalan narkoba, kemudian minuman keras, kemudian pelacuran, kemudian homoseksual, atau mungkin dan persoalan juga ya hiperseks dan seterusnya itu memang betul-betul lah tadi makanya SQ-nya itu harus betul-betul kita perhatikan sungguh-sungguh karena memang semakin tinggi orang itu tidak selalu identik dengan persoalan SQ yang baik itu. Saya kira Hmm. itu Mas yang perlu kita pahami betul, terutama dalam hal bagaimana kita menyiapkan seorang polisi yang baik. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi yang seperti ada sekarang itu bisa dibalik misalnya dengan memperbaiki EQ-nya, memperbaiki SQ-nya, atau memang ini satu lingkaran setan yang sulit untuk kemudian diawali dari mana gitu, Prof? Ya, polisi itu kan sangat apa ya, dekat ya kalau kita lihat dari sebuah sistem hukum, kita akan mengenal ada 3 komponen sistem hukum yang, saling berkaitan. Yang pertama adalah persoalan peraturan. Peraturan itu kita sudah memiliki, tapi ketika peraturannya juga tidak, mendukung bagaimana penciptaan, polisi yang baik, itu juga repot, gitu. Hmm. Yang kedua persoalan polisinya sendiri dari sisi struktural kelembagaan. Nah, kelembagaan yang tadi saya katakan persoalan hierarki, sistem komando dan seterusnya itu kan sebenarnya tidak pas ya kalau untuk di kepolisian misalnya umpama ya dalam praktek itu yang kemarin kita lihat kan seorang bawahan ketika diperintah oleh seorang atasan kemudian wah kayak sistem komando. Hmm. Jadi tidak bisa mengelak, padahal kan seorang bawahan itu bisa mengelak ketika misalnya dia menyadari bahwa yang, memimpinku, yang mengaturku adalah hukum, bukan atasan, kan begitu. Hmm. Jadi kayak Baradae itu mestinya juga berhak untuk menolak, artinya, punya kesempatan untuk menolak ketika harus membunuh orang, harus menembak orang tanpa ada alasan. Jadi kalau yang berhak untuk membunuh atau menembak orang itu kan mestinya harus ada perintah hukum, bukan Hmm. perintah atasan itu. Nah, Hmm. jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ini persoalan culture, kultur hukum, kelembagaan hukum, maksudnya legal culture ya, kultur hukum. Nah, kultur hukum itu sebenarnya ada di 2 tempat, yaitu kultur hukum internal, itu adalah kultur hukum penegak hukum, dan kedua adalah kultur hukum masyarakat secara umum. Ini juga akan menentukan bagaimana baik buruknya, eee eee, baik buruknya polisi lah gitu ya. Karena polisi yang buruk itu juga menjadi awal bagaimana penegakan hukum secara keseluruhan, akan berlanjut. Kan Anda tahu bahwa sistem peradilan pidana kita itu kan ada beberapa penegak hukum yang terlibat di situ, ada polisi, ada advokat, ya advokat itu juga sebagai pengontrol nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah ada jaksa dan ada hakim dan juga ada lapas ya di, Hmm. lembaga pemasyarakatan. Nah, polisi itu dikatakan sebagai garda terdepan di Hmm. dalam sistem penegakan hukum, maka kemarin saya juga katakan ketika polisi itu terjebak dalam industri hukum, ah sudah, itu bisa Hmm. kita bayangkan betapa kelanjutan dari ini juga sangat buruk karena ketika polisi terjebak dalam industri hukum itu maka sejak awal sudah bisa direkayasa. Apakah orang itu mau disalahkan atau dibenarkan, dituduh dengan pasal apa dan seterusnya itu tergantung dari kepolisian ini. Maka kan orang mengatakan yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan, kemudian pasal itu bisa dicari. Nah ini, kalau kita ngomong industri hukum sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu. Ya, artinya bahwa eh, ini fakta ya, Prof. Industri hukum itu ada gitu, Prof. Ada. Nah ini kan ini industri hukum ini.
Jadi rekayasa ya, mestinya kan tugas penegak hukum itu kan bringing justice to the people. Ketika sudah menyimpang dari itu dengan merekayasa kasus, kebohongan, menghilangkan barang bukti, menghapus jejak, ya kan? Oh, itu sudah berarti apa? Itu sudah masuk ke industri hukum. Artinya apa? Hukum itu lebih penegakannya lebih ditekankan oleh persoalan untung rugi ya. Jadi kayak ya dunia industri untung rugi, bukan persoalan bagaimana bringing justice to the people, apalagi persoalan kebenaran itu. Nah, jadi dengan kasus ini sudah semakin membuat kita mestinya tersadar bahwa penegakan hukum kita itu sudah masuk kepada industri hukum, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk bringing justice to the people itu. Ya, menarik tadi Prof. Saya ingin balik lagi sedikit ke persoalan pendidikan gitu ya. Artinya bahwa porsi untuk bagaimana dia punya emosional yang baik, punya spiritual yang baik, itu kelihatannya memang kurang atau gimana Prof itu sehingga menghasilkan maaf saja ini banyak polisi yang mirip-mirip dengan tentara gitu Prof. Ya kita mungkin nggak bisa lepas ini Mas ya, lepas total ya, dari dulu kan memang polisi dan tentara itu jadi satu ya di ABRI itu. Jadi memang sistem komando itu tampaknya atau hierarki komando itu masih melekat meskipun kita sudah menempatkan polisi itu bukan sebagai militer tetapi sebagai sipil. Pengadilannya saja kan harus juga pengadilan sipil bukan pengadilan militer. Nah di lembaga seperti Akpol, PTIK itu sebenarnya sudah banyak ya diarahkan itu, mengarahkan supaya ini adalah pendidikan sipil ya, jadi tidak seperti militer, tetapi itu tadi karena garis komandonya kuat, kemudian juga polisi itu kan punya karakteristik pekerjaan yang di situ punya diskresi, kemudian boleh menggunakan kekerasan. Nah itu kedua hal itu bisa membuat polisi itu kalau nggak benar jadi jumawa. Karena punya apa? Punya senjata. Ya, kalau kekerasan kan ada senjata. Contoh bedil ya, pistol, pentungan, kemudian borgol itu adalah simbol-simbol bahwa di situ boleh menggunakan kekerasan. Tapi kan dibatasi adalah kekerasan yang terukur ya, tidak boleh menggunakan itu dalam hal untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, tapi di sisi lain, Mas Muji, jadi kalau pendidikan tidak benar itu kan kemudian mengarah pada ini juga karakter ini Mas, karakter pekerjaan polisi itu yang pernah saya tulis itu adalah tainted occupation. Jadi pekerjaan yang berlumuran noda. Lebih tepatnya itu mungkin lebih kasarnya adalah berlumuran dengan dosa. Nah ini jadi fakta-fakta yang memang saya yakin lah ya tidak semua polisi itu kan jahat dan juga tidak semua polisi itu baik. Jadi boleh juga dikatakan itu ada polisi garis lurus, ada polisi garis Bengkok, garis bengkok mungkin begitu. Nah kalau saya amati orang-orang yang lurus, orang-orang ya polisi-polisi yang baik itu memang saya amati ya, maaf ini saya amati itu lebih banyak yang ke Lemdik gitu ya, ke lembaga pendidikan ya kayak Akpol, sekolah polisi, kemudian di PTIK itu kan saya amati ya, ini adalah orang-orang yang baik, bukan berarti yang di tugas praktis tidak, tapi saya amati begitu. Cuma tadi kembali ke persoalan tadi, memang ketika kita tidak baik ya, tidak maksudnya kita didik dengan baik, porsinya sebenarnya sudah kita arahkan menjadi polisi sipil. Tetapi ketika dihadapkan pada praktek di lapangan, yang garis komando, yang perintah itu harus selalu siap, tidak ada kata menolak dan seterusnya, itu juga tadi saya katakan lebih nanti mengarah pada tainted occupation. Jadi pekerjaan yang berlumuran noda, kenapa? Karena polisi itu berada di garda terdepan tadi. Jadi mulai awal itu sudah bisa tadi yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, soal penyuapan, soal bagaimana menjadikan tersangka itu menjadi dalam tanda kutip itu bisa jadi menjadi bahasa kasarnya itu bisa saja menjadi ATM gitu ya, menjadi ATM itu sangat mungkin terjadi. Jadi, nah oleh karena itu kan ketika
karakter-karakter yang demikian itu menempel pada seorang polisi yang dulunya dididik itu serba baik, itulah yang kemudian menjadikan pekerjaan polisi itu tainted occupation. Jadi pekerjaan yang berlumuran noda itu. Artinya bahwa kalau kita lihat sebenarnya semua kewenangan itu kan ada di polisi. Apakah karena itu, Prof? Ya, jadi dia semua kewenangan ada di dia, sehingga dia bisa berbuat apa saja, dia bisa mengatur apa saja, dan dia bisa tadi membangun industri hukum tadi, Prof. Ya, tadi saya katakan pekerjaan polisi itu kan karakternya ada di situ diskresi ya. Diskresi itu to do or not to do. Nah, dari awal itu sebenarnya polisi itu kadang-kadang juga bertindak dalam tanda kutip ya sebagai penyidik, sekaligus sebagai penuntut, nanti juga sebagai pemutus, sebagai hakim dalam tanda kutip ya. Jadi ya yang menyelidiki, menyelidiki kemudian menuntut, bahwa kamu nanti diancam dengan ini, kemudian sekaligus juga bisa untuk menyelesaikan suatu perkara dalam arti memutus bahwa ini mau dilanjutkan atau tidak, atau dianggap selesai atau tidak. Karena polisi di depannya juga punya namanya FKPM, jadi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Di situ sebenarnya menjadi ruang untuk menyelesaikan perkara. Jadi semua perkara memang ya ada peraturan Kapolri yang memberikan peluang untuk kasus-kasus tertentu, untuk tindak pidana ringan dan seterusnya itu bisa ya polisi itu mengupayakan untuk dilakukannya restoratif justice atau menyelesaikan perkara itu tidak perlu untuk dibawa ke penuntutan ke kejaksaan. Jadi bisa diselesaikan di sini. Nah, ini yang menurut saya memang RG, taruhlah kita ngomong restoratif justice yang tidak punya sistem itu di sini. Mestinya ketika polisi menyelesaikan perkara di tingkat awal, jadi saya katakan dia yang menyelidiki, yang menuntut, yang memutus, ini tidak boleh berhenti di situ, tapi harus connecting pemberitahuan kepada jaksa, kemudian dimintakan penetapan pada pengadilan. Ini juga akan mengurangi bahwa polisi itu nanti akan main-main lah nih. Itu sebenarnya mengurangi di sana. Tapi ketika itu tidak dilakukan, tadi saya katakan itu juga membuka peluang untuk dilakukannya kolusi ya. Kolusi atau mungkin juga suap menyuap bisa terjadi di situ. Ya, satu pertanyaan lagi, Prof. Boleh nggak sebenarnya polisi itu mengumumkan ya sebuah peristiwa ya, dan kemudian langsung menjustifikasi bahwa orang ini bersalah begini dan seterusnya ya, seperti yang kita lihat misalnya dalam kasus kilometer 50, kemudian kemarin Kompolnas juga bicara soal kasus Verdi Sambo dan beberapa kasus sebelumnya lah, ada kasus terorisme dan sebagainya. Apakah ini termasuk sudah masuk di dalam ranah yang diperbolehkan atau seperti apa, Prof? Ya, sebagai tadi ya, kewenangan polisi itu kan menyelidiki dan menyidik ya. Itu dua hal itu. Jadi pertama ketika ada laporan atau ketika dia menemukan suatu peristiwa yang terindikasi di situ ada tindak pidana, maka pertama dia menyelidiki. Nah, itu ya, diselidiki, kemudian kalau misalnya ada bukti-bukti dan seterusnya, itu kemudian bisa menetapkan seorang menjadi tersangka. Nah, setelah menjadi tersangka, setelah lengkap berkasnya, ini kan kemudian dilimpahkan ke penuntutan ke Kejaksaan Agung. Ke Kejaksaan. Nah, sebenarnya sebatas itu saja. Tugas polisi itu sebatas ketika dia sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan, baru kemudian menyerahkan itu kepada jaksa. Nah, ketika misalnya polisi diberi wewenang ya untuk melakukan diskresi dalam arti itu kan to do or not to do, melakukan atau tidak melakukan, maksudnya menindak atau tidak menindak, ya menjadikan seseorang tersangka atau tidak, memang ada kewenangan polisi untuk melakukan itu, Mas Muji. Nah, itu bukan berarti kemudian juga tidak boleh menyelesaikan suatu perkara. Karena apa? Diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara secara restoratif justice untuk tindak pidana tertentu, kan gitu. Tapi kalau misalnya tindak pidana pembunuhan, kemudian perampokan, pencurian besar gitu ya, atau dengan kekerasan,
terorisme macam-macam, oh itu tidak bisa. Narkoba itu tidak bisa dilakukan, misalnya memutus sendiri untuk tidak menyelesaikan. Jadi tugasnya ya harus itu meneruskan kepada tahap penuntutan. Nah, jadi Ya, memang ada cara-cara tersendiri, polisi diberikan wewenang dalam arti melalui SKAP ya, SKAP atau melalui ini peraturan Kapolri itu untuk dalam hal tertentu itu bisa menyelesaikan perkara sepanjang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. ya. Terakhir, Prof, kalau Anda tadi bicara tentang edukasi ya, pendidikan di kepolisian dan sebagainya, ini pertanyaannya adalah ini. Melihat situasi sekarang yang mungkin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian itu rendah, Iya. ya, apa hal yang mungkin bisa cepat dilakukan untuk membalik situasi menjadi masyarakat percaya? Apakah dengan kasus ini diselesaikan itu bisa membalik kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, atau mungkin masih juga belum bisa gitu Pak? Saya kira luka ini agak lama ya untuk bisa disembuhkan. Karena sebenarnya kita pun sudah tahu bahwa di tubuh polisi sendiri tadi saya sebut tidak semuanya buruk tapi juga tidak semuanya baik kan begitu. Hmm. Itu perlu butuh waktu ya, butuh waktu. Mengganti Kapolri pun saya kira tidak cukup karena ini adalah sistem ya. Apakah kemudian misalnya ada yang mengusulkan supaya dari sisi organisasi penempatannya tidak di bawah langsung presiden, tetapi di bawah Kementerian Dalam Negeri. Lah saya pikir lah Mendagri itu di bawah siapa? Oh ya di bawah presiden. Apa bedanya gitu loh. Nah, Hmm. jadi kalau mau mau betul-betul lepas gitu ya, tidak ada di sistem pemerintahan ya tempatkan misalnya juga seperti penegak hukum seperti KPK, kan KPK, kemudian kejaksaan dan memang itu tetap akan ada hubungannya dengan presiden, tapi ini memang semuanya tergantung dari pimpinan sih, Mas. Jadi bagaimana presiden itu juga mendelegasikan ya kekuasaan dalam Hmm. sistem pemerintahan itu dengan cara baik dan dengan sistem kontrol. Sebenarnya kan kontrol untuk polisi itu sudah ada ya, taruhlah, dari sisi DPR ya, itu kan Komisi 3 itu Hmm. punya kontrol yang mestinya cukup kuat gitu loh. Hmm. Itu kan sebagai sparring partner, ini polisi di bawah presiden tetapi tetap dikontrol oleh DPR. Meskipun Hmm. kita kenal ya sekarang Komisi 3 itu kan sebagai mitra kerja polisi, tapi untuk kasus ini Anda lihat bagaimana ini peran Komisi 3 kok biasanya kan saya sebut itu ada Arteria Dahlan dan seterusnya itu yang sangat getol Ya, memanggil kalau sekarang ya pada diam memanggil semua ini. Kapolri kan itu untuk minta klarifikasi. Tapi untuk kasus ini kok tidak, ini kenapa? Hmm. Makanya saya katakan, "Loh kenapa ini DPR kok bisu?" Gitu. Hmm. Ini kan satu hal yang menurut saya tanda tanya ini, termasuk kemarin saya kritik juga persoalan Kompolnas. Loh Kompolnas sebenarnya kan juga berhak untuk mengawasi ya, Hmm. melakukan pengawasan terhadap kinerja polisi, nanti juga dilaporkan pada presiden. Tapi Hmm. ternyata kemarin kita kritik juga ini pernyataan dari Pak, Benny Ketua Mamoto. Harian ya, Pak Benny Mamoto itu yang dalam tanda kutip itu cenderung belani atau bahkan cenderung menjadi juri bicara dari, Polri, itu kan kita kritik itu. Nah Hmm. terus untuk menjadi baik bagaimana kalau misalnya hampir semua kekuasaan itu kemudian merangsek, mendekat, dan kemudian membela polisi. Lalu siapa yang ngontrol? Nah Hmm. satu-satunya siapa? Rakyat. Dan Hmm. kita teriak-teriak, seorang intelektual atau akademisi atau siapa ya itu harus berteriak. Kalau tidak teriak apa mungkin kasus Hmm. Ferdy Sambo itu bisa terungkap dengan cara yang menurut saya di luar keajaiban. Maksudnya ini sebuah keajaiban di luar, sesuatu yang mungkin dikatakan itu aneh, tapi itulah cara Allah untuk bagaimana mengungkap ya, suatu kebusukan yang memang itu ada. Dan ini tadi saya katakan juga Mas Muji mungkin sudah singgung itu, ini bisa menjadi pintu masuk untuk Hmm. mengungkap kemungkinan besar kalau adanya pembusukan penanganan kasus yang sebelumnya itu, termasuk KM 50. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Luar biasa malam hari ini. Pemirsa juga mendapatkan hal baru ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Suteki.
Beliau seorang pakar hukum dan juga beliau adalah puluhan tahun mengajar di Akademi Puluhan Kepolisian. tahun, betul. Iya, di Akademi Kepolisian. Jadi beliau sangat paham karakter-karakter ini, para polisi yang tadi di awal sudah disebutkan ya. Bagaimana capeknya polisi ya, masuk kelas itu tinggal tidur. Semoga itu semoga nanti nggak terjadi lagi gitu, Prof ya. Baik, saya akan beralih ke Ustadz Ismail. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz Ismail, bagaimana Anda Ya, melihat apa yang dilakukan oleh seorang Verdi Sambo ini terhadap ya, polisi juga sebenarnya, bukan pada masyarakat sipil. Karena masyarakat tuh jadi begini, kalau sama polisi saja itu berani gitu ya membunuhnya, ya. apalagi masyarakat sipil ini kan ada di publik ya opini seperti ini. Bagaimana Anda melihat perilaku ini ya, yang ditunjukkan oleh Verdi Sambo? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa ini peristiwa menurut saya satu tamparan yang sangat keras, bukan hanya kepada institusi kepolisian, tapi juga kepada bangsa ini. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kepolisian itu kan satu institusi yang sering disebut sebagai garda paling depan dalam penegakan hukum. Tadi sudah disinggung bahwa penegakan hukum itu diperlukan untuk terwujudnya keamanan, ketertiban, dan juga keadilan gitu. Nah, ini menjadi sebuah ironi besar. Bagaimana kita bisa berharap ada penegakan hukum dan karenanya kemudian ada ketertiban, ada keadilan, ada keamanan jika seorang yang sudah pada level sedemikian tinggi ya, bintang 2 ini kan one step atau two step itu akan menjadi pucuk dari pimpinan kepolisian kan, karena tak lama lagi atau tak jauh lagi itu bintang 3 bahkan mungkin bintang 4 itu. Artinya dari sisi seluruh proses, baik itu mungkin proses pendidikan, pelatihan segala macam itu sudah hampir penuh dia jalani gitu. Dan karena itu sangat layak disebutkan bahwa dia itu menyandang bintang 2. Bahkan dikatakan bahwa dia itu adalah sosok yang mendapatkan bintang 2 paling cepat di angkatannya, dan diceritakan juga melewati atau melompati para seniornya gitu. Tetapi dia melakukan satu kejahatan yang sangat elementer. Sangat elementer itu maksudnya bahwa semua orang itu tahu bahwa membunuh itu tidak boleh gitu. Dan membunuhnya pun dengan sebuah tindakan yang menurut saya sangat sangat brutal gitu. Lepas dari siapa yang melakukannya, kan kita semua tahu bahwa Brigadir J itu ditembak bukan sekali. Membunuh itu kan sebenarnya dengan tembakan sekali selesai. Tapi itu kan sampai berapa itu? 7 kali ya. Dan kalau menurut otopsi yang hasil otopsi yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J itu otak sampai pindah itu ke bagian tubuh lain. Itu artinya menunjukkan bahwa pembunuhan ini dengan sebuah amarah yang luar biasa gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, alih-alih jadi begini, orang itu bisa saja melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan. Namanya manusia itu tidak pernah terbebas dari kemungkinan melakukan kekeliruan itu. Tapi yang membedakan kan satu dengan yang lainnya itu adalah bagaimana dia ketika menghadapi kekeliruan itu. Nah, yang terjadi ini sudahlah sebuah tindakan yang begitu rupa, tindakan kriminal yang luar biasa, ditutupi dengan sebuah alibi, bangunan alibi yang ya ini yang kemudian ketiga yang saya sampaikan, melibatkan sekian banyak orang gitu. Jadi kalau betul pemeriksaan itu sampai
sampai puluhan orang, ya lebih dari 30, itu artinya bahwa ini bukan lagi soal personal, ini sudah soal struktural gitu. Apalagi kalau betul bahwa ada motif di samping soal-soal domestik, soal amoralitas di dalam hubungan keluarga, di dalam keluarga yang bersangkutan, tetapi juga ada unsur-unsur kan dikatakan bahwa dia itu sebagai ketua Satgasus Merah Putih itu kan menangani kasus-kasus besar ya, kasus besar terkait dengan narkoba, dengan dengan judi online segala macam yang konon kita dapat informasi berseliweran di sosial media itu sampai melibatkan dana yang sangat besar, bukan hanya ratusan miliar tapi sampai triliunan. Nah, ini menunjukkan bahwa saya kira peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa yang menurut saya sangat luar biasa. Yang memberikan kepada kita satu petunjuk itu atau satu alamat bahwa ada sesuatu yang katakanlah yang tidak beres tengah terjadi di tubuh aparat kepolisian ini. Apalagi jika benar bahwa kasus-kasus misalnya usaha untuk rekayasa kasus, kemudian penghilangan barang bukti seperti yang tadi juga sudah disinggung tentang kilometer 50 itu kerap terjadi, maka benar bahwa ini ada satu masalah besar dalam tubuh kepolisian gitu. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa peristiwa ini semestinya menjadi satu pemicu bagi perbaikan yang sangat mendasar di dalam tubuh kepolisian. Sebab tanpa itu saya kira sangat sulit masyarakat itu kemudian bisa berharap bahwa dari aparat penegak hukum ini akan lahir sebuah kinerja yang seperti yang diharapkan oleh banyak kalangan, banyak pihak gitu. Diharapkan oleh masyarakat secara umum, yaitu terciptanya ketertiban, keadilan, ya, kemudian keamanan dan penegakan hukum secara umum, yang itu saya kira sangat diperlukan di dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang baik gitu. Nah, ini hari saya kira kita sedang menghadapi persoalan yang sangat berat di titik itu gitu. Demikian. Nah, kalau kita lihat tadi Prof. Vicky sudah melihat faktornya, ada soal pendidikan, soal ekosistem gitu ya. Nah, kalau menurut Anda apa ini faktor yang menyebabkan munculnya perilaku-perilaku seperti ini? Apakah lebih banyak faktor eksternal atau faktor internal itu sendiri? Ya, yang pertama tentu saja ada faktor-faktor yang bersifat personal ya. Meskipun ini tentu menjadi sebuah catatan besar ya, bagaimana seorang yang sudah pada level demikian tinggi itu dia bisa melakukan sebuah kejahatan yang sangat elementer gitu ya. Mungkin saja ada amarah yang sangat besar, tapi apakah sebegitu rupanya gitu? Pasti saya kira ini memerlukan satu penyelidikan yang sangat khusus untuk menguak ada apa di balik itu. Apakah hanya sekedar persoalan-persoalan yang disebut itu terkait dengan moralitas tidak layak didengar oleh anak kecil segala macam itu, artinya ini persoalan domestik, ataukah ini persoalan yang lebih besar daripada itu gitu. Satu kecemasan yang dirasakan oleh yang bersangkutan bahwa akan ada sebuah keadaan yang mengungkap apa yang sesungguhnya dia lakukan selama ini terkait dengan tugas-tugas kedinasan itu. Nah, itu saya kira yang penting untuk diselidiki lebih lanjut. Itu yang pertama ya, ada faktor-faktor personal. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa ini juga tidak bisa lepas dari kondisi kalau bahasa ininya itu lingkungan atau bi'ah ya, bi'ah. Bi'ah yang misalnya kita sering mendengar bahwa ada budaya setor ya, budaya setor yang membuat seseorang itu akan lancar
lancar atau tidak di dalam meniti karir dia. Kita tahu bahwa semakin tinggi itu kan peluang untuk orang duduk di situ semakin kecil kan. Kita tahu ada sekian puluh bintang 2, tetapi hanya 9 kurang lebih ya persisnya itu untuk bintang 3, lalu bintang 4 kan cuma 1 gitu. Tidak mungkin ada bintang 4 2 gitu. Nah, jadi dari sana kan sudah ketahuan ada persaingan itu. Nah, persaingan ini yang saya kira kemudian juga memicu ada semacam usaha-usaha untuk menghalalkan segala cara. Nah, siapa yang memiliki memiliki modal kapital yang besar, entah dia dapat dari mana ya, bisa dapat dari sumber-sumber yang halal, tapi bisa juga dapat dari sumber-sumber non halal, itu yang dia akan bisa meraih eh, kemajuan di dalam karirnya itu, bintang lebih banyak yang dia dambakan. Nah, lingkungan semacam ini saya kira memicu seseorang yang tidak kuat integritasnya itu untuk melakukan tindak-tindak yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum gitu. Nah, kalau lingkungan ini terjadi bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun bahkan kemudian menjadi budaya, ini saya kira sesuatu yang sangat buruk gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sangat tergantung kepada penegakan hukum di tempat itu. Kita tahu bahwa propam itu kan polisinya polisi. Kita bisa membayangkan polisi itu penegak hukum, apalagi polisinya polisi itu kan penegak hukum gitu. Lah polisinya polisi kok melakukan kayak begitu itu kan luar biasa gitu. Nah, ini yang ingin saya katakan yang ketiga, ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana kredibilitas pimpinan itu. Jikalau seseorang itu berada di dalam sebuah lingkungan di mana kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang perform dengan integritas yang tidak bisa rendahkan ya, artinya teruji. Saya kira seseorang itu tidak akan mudah untuk melakukan penyimpangan karena dia ngerti bahwa dia akan berhadapan dengan atasan yang kokoh seperti itu. Nah, ini juga saya kira menjadi faktor apakah kepemimpinan di dalam tubuh institusi kepolisian itu memang seperti itu performanya atau justru sebaliknya. Dan itu sampai pada kepemimpinan yang paling tinggi di negeri ini gitu. Kenapa saya menyoroti soal kepemimpinan? Karena kita tahu bahwa kepemimpinan itu akan memberikan warna pada institusi gitu. Memberikan warna bukan hanya sekedar warna terkait dengan gaya kepemimpinan, tapi juga warna dari nilai-nilai yang berkembang di dalam institusi itu. Jika kepemimpinan itu tegak lurus di atas keadilan, kejujuran, kebersihan, ya, kemudian kalau bahasa kita itu kehalalan, saya kira di bawah itu juga akan mengikut. Itulah yang sering dikatakan bahwa ikan itu busuk dari kepalanya gitu. Jadi kalau bawahnya itu busuk, maka kita bisa menduga bahwa kepalanya juga busuk gitu loh. Itu juga yang diomongkan kan oleh Pak Ferdi oleh Ferdi Sambo itu. Jadi kalau anak buahnya itu melakukan pelanggaran, dua tingkat di atasnya itu dua pimpinan di atas itu harus bertanggung jawab, kan dia bilang begitu Ferdi Sambo gitu. Artinya dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa kalau dia yang melakukan bintang 2 berarti ada bintang 3 bahkan bintang 4 yang bertanggung jawab, atau di atas bintang 4 itu yang bertanggung jawab. Kan gitu. Nah, saya kira 3 faktor ini yang ada, dan lebih jauh lagi adalah situasi di negara kita ini. Ini kan satu tatanan yang sekularistik ditambah sebuah nuansa kapitalistik oligarkis yang dominasi kekuatan kapital itu luar biasa. Semua itu bisa diatur, bisa dibeli, dan alat untuk membeli mengatur itu diantaranya menggunakan aparat kepolisian gitu. Nah, apakah dan saya kira ini berpengaruh besar gitu dalam pada institusi kepolisian di dalam suasana seperti ini. Apakah dia itu bisa bagaimana dia dealing with dengan situasi seperti ini? Dan kita semua sudah tahu bahwa ada banyak sekali katakanlah misalnya kasus-kasus penyerobotan lahan di belakang itu siapa, kasus mengenai sengketa tambang di belakang itu siapa, segala macam itu ada sering kita sebut dengan perang bintang segala macam itu. Jadi saya kira itu beberapa faktor yang bisa kita lihat di balik semua peristiwa ini.
Apakah karena juga dalam hari ini civil society, jadi masyarakat ini memang sekarang ini dalam posisi yang lemah gitu ya, sehingga dia tidak punya daya untuk kemudian berteriak soal bagaimana hukum harus ditegakkan, tidak berani untuk kemudian mengungkap kebobrokan dari institusi yang ada itu. Ya. Harusnya ada keberanian, harusnya masyarakat mengambil peran positif. Di situ yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma masalahnya kan masyarakat sejak beberapa waktu terakhir ini kan melihat bahwa kritik itu tidak berjalan, bahkan kritik kepada penguasa itu dianggap sebagai oposisi yang harus dihabisi gitu. Dan siapa yang menghabisi? Lagi-lagi kan aparat kepolisian kan gitu. Jadi kasus yang sama, yang satu ditindak, yang satu tidak. Bicara hoak misalnya, yang satu baru sedikit boleh diskusikan itu hoak atau tidak, itu langsung ditindak. Sementara yang lain yang hoak tiap hari dibiarkan saja gitu. Nah ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak ditegakkan untuk keadilan. Hukum itu ditegakkan untuk kekuasaan gitu. Dan siapa yang melakukan itu kan aparat kepolisian, karena mereka yang memiliki kewenangan luar biasa ini hari. Tidak ada institusi di negeri ini yang memiliki kekuasaan seperti dia. Ada kewenangan untuk menyelidik, menyidik, menangkap, menahan, ya, kemudian bahkan menembak, ya, menyadap segala macam itu. Nggak ada. Tentara menyidik tidak bisa gitu, ya, menahan nggak ada kewenangan dia gitu, ya kan, menembak mungkin gitu kalau dalam konteks pertahanan gitu, tapi tidak sekuat kewenangan kepolisian. Karena itulah maka saya kira civil society itu akan tumbuh jikalau aparat kepolisian itu hand in hand dengan masyarakat. Hand in hand itu dalam pengertian bahwa value yang dikembangkan itu value keadilan gitu. Jadi contoh sederhananya tadi, kalau yang satu menyebarkan hoax itu ditindak, yang lain juga mesti ditindak, tapi yang ini kan tidak. Ketika tidak adilan itu nampak nyata di tengah masyarakat, maka apatisme itu akan berkembang, dan apatisme itu adalah gejala buruk di tengah dari sebuah masyarakat, di mana akhirnya apatisme itu akan mengakibatkan kontrol dari masyarakat itu berkurang, dan kontrol itu akan mengakibatkan kalau yang serakah semakin serakah, otoritarianisme semakin memuncak, bahkan berujung kepada diktatorisme gitu, dan itu sangat berbahaya bagi kelangsungan sebuah masyarakat yang baik. Nah, kalau saya ingin tarik ya dari yang tadi yang Anda sampaikan, kelihatannya ada satu hal bahwa bangunan sistem di negeri ini ya itu tidak punya link ya. Saya kaitkan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Teki ya, terkait dengan spiritual ya, terkait dengan hubungan dengan pencipta ya, sehingga dia sudah kayak putus gitu ya, bertindak semaunya. Menurut Anda apakah benar seperti itu? Ya, memang itulah yang terjadi ini hari. Satu, kita ini berada pada tatanan yang sekularistik, di mana hukum itu lahir dari tangan-tangan penegak, dari tangan legislator, ya, yang dia kadang mengacu, kadang tidak mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, juga hilangnya apa yang disebut nuansa ketakwaan. Dalam kasus yang terjadi, kasus Verdi Sambo ini kan sebenarnya kasus yang kalau boleh kita sebut itu sederhana. Sederhana jika apa? Jika semua pelakunya itu ngaku. Sederhana. Nggak perlu pakai, kemarin sempat dalam diskusi itu dikenalkan dengan istilah scientific criminal investigation gitu. Nggak perlu pakai scientific begitu. Kalau ngaku selesai, seperti yang terjadi pada masa Nabi gitu. Jadi tadi kan di awal saya sudah mengatakan bahwa orang bisa saja melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah apa yang dilakukan setelah dia melakukan kesalahan. Nah, ketika ada takwa di situ, sebagaimana yang terjadi di masa Nabi, itu ada Ma'is bin Malik al-Aslami, dia melakukan kemaksiatan, tapi segera dia bertobat. Dia datang kepada Nabi, dia sampai sumpah-sumpah 4 kali, minta mengaku bahwa dia telah
melakukan kemaksiatan. Sampai Nabi bertanya, apakah kau tahu apa itu zina? Iya. Apakah yang kau lakukan itu seperti memasukkan anak celak ke dalam tempatnya? Iya. Apakah yang kau lakukan itu seperti memasukkan anak timba ke dalam sumurnya? Iya. Lalu Nabi bertanya lagi, dan pertanyaan penting ini, "Mala turid bihadzal qaul?" Apa yang kau inginkan dengan semua pengakuan itu? Menarik jawaban Ma'is bin Malik al-Aslami di situ. Dia katakan, uridu an tutahhiruni. Aku ingin kau mensucikan aku. Jadi dengan pengakuan itu selesai, clear semua. Tinggallah sanksi yang dia bakal terima. Di situ ketakwaan itu, di situ hubungan transcendental itu ada di dalam sebuah mekanisme kehidupan masyarakat itu. Transcendental yang dia yakini bahwa Allah Maha mengetahui, dan dia yakini juga bahwa di negara akhirat itu akan ada pertanggungjawaban dan hukuman yang lebih berat gitu. Nah, ini semua itu alpa atau absen, nggak ada ini hari itu. Tidak ada. Ketika tidak ada, kita bisa melihat impact-nya itu ternyata sangat serius. Persoalan yang sebenarnya sederhana jika itu diakui oleh pelakunya, itu menjadi demikian sulit, demikian rumit gitu ya. Ruwet gitu ya. Ruwet dan rumit gitu, jadi rumit. Seperti perkara yang sangat besar, padahal ini kan sebenarnya sederhana, itu yang melakukan jelas kok gitu ya, jelas. Tapi kemudian dibangun sebuah narasi yang enggak karu-karuan, akhirnya membuat persoalan itu menjadi seperti seolah-olah sebuah bangunan yang tak terselesaikan. Padahal sebenarnya akarnya kan pengakuan gitu. Kalau pengakuan dilakukan selesai gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'is bin Malik al-Aslami. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang absennya spiritualisme atau nilai-nilai transendental itu berefek bukan hanya pada pelaku kejahatan personal, tetapi pada lingkungan, pada kelembagaan struktural, bahkan pada bangunan negara. Akhirnya dalam setiap penyelesaian masalah itu tidak menyertakan unsur-unsur yang disebut dengan spiritualisme, transendental, dan takwa itu gitu. Padahal dengan alat itu, sesuatu yang gelap itu bisa menjadi terang, sesuatu yang sulit itu menjadi mudah gitu. Mengapa? Karena di atas kesadaran transendental itulah orang akan muncul kejujuran, orang akan muncul honesty, ya kan, kemudian muncul ke welas asih, ya, muncul kasih sayang, muncul persaudaraan, muncul segala macam nilai-nilai yang sangat diperlukan di dalam pengaturan kehidupan masyarakat, apalagi oleh penegak hukum, apalagi polisinya polisi gitu loh. Nah, ketika itu tidak ada, jadilah seperti yang kita lihat ini hari gitu. Jadi menurut saya kasus Ferdi Sambo itu telah menguak betapa sekularisme itu berdampak luar biasa di dalam kehidupan masyarakat kita, negara kita, termasuk dalam hal ini tidak secara khusus dalam kehidupan kepolisian kita. Baik, terima kasih Ustadz Ismail Wisanto atas penjelasannya yang luar biasa juga malam hari ini, dan kita bisa mendapatkan hal yang baru ya terkait dengan bagaimana semestinya keadilan itu ditegakkan dan bagaimana orang-orang penegak keadilan itu bersikap dengan landasan apa. Ini yang saya kira menarik. Pemirsa Media Umat Channel, kita sudah di pukul 21:25, kita akan masuk lagi sesi berikutnya. Saya kembali ke Bang Aziz Januar. Bang Aziz. Ya. Nah, Bang Aziz, kalau Anda cermati ya kasus ini ya, kira-kira ya dengan motif yang disembunyikan, bisa enggak ya gitu ya, atau mirip tidak gitu hasil akhirnya juga nanti dengan kasus kilometer 50 di mana pelakunya juga sebenarnya terbukti gitu ya menembak, tapi kemudian dimaafkan karena ada alibi pembelaan diri ini. Bagaimana Anda melihatnya, Bang Aziz? Iya, Bismillah. Kalau boleh jujur, kalau melihat alurnya sepertinya akan sangat sulit, gitu kan.
sementara ini ya, dari Hmm. sisi alur ceritanya ini sangat sulit. Kenapa? Karena seperti kita tahu pihak kepolisian sudah kalau saya tidak salah SP3 ya, Hmm. kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi gitu kan. Hmm. Artinya meskipun artinya kan memang di situ tidak ada tindak pidana di situ terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu. Itu menurut saya harus digarisbawahi juga. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada unsur pembenar atau pemaaf gitu kan kepada si Irjen FS itu akan aneh. Kenapa? Karena dia apa yang menjadi pembenar gitu kan. Nah, Hmm. begitu juga kepada Brigadir E ya. Barada. Ya, ada yang mengatakan memang itu apa dia di bawah kanan ya, tapi menurut saya tidak. Kenapa? Karena sebagai pasal 7 ayat 3 Perkap nomor 14 tahun 2011 itu jelas setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib ya huruf C-nya menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Jadi menurut saya itu sudah jelas justru yang bersangkutan melakukan pelanggaran terkait Perkap Kapolri tersebut. Itu yang menurut saya, dan ini menurut saya harus disosialisasikan juga gitu kan. Jadi tidak bisa seorang atasan itu bertindak semaunya, kemudian seorang bawahan juga ikut-ikutan aja. Oh, saya hanya menjalankan perintah atasan gitu kan. Bagaimana mungkin nanti orang-orang zalim itu akan berargumen bahwa apa saya hanya menjalankan perintah atasan di dunia melakukan hal tersebut. Ya nggak bisa seperti itu juga kan. Itu yang menurut saya harus digarisbawahi. Kemudian yang sebenarnya dari persepsi kami itu kalau soal tindak pidananya, pembunuhannya itu menurut saya sudah clear, sudah nggak ada masalah gitu kan di situ. Saya katakan bahwa sebenarnya ini kasus sederhana, tapi alhamdulillah gitu kan tidak sederhana akhirnya. Dari kesederhanaan itulah yang menyebabkan terbongkarnya skenario itu. Ini luar biasa skenario Allah memang ya, sebenarnya itu sepele selesai gitu kan. Nah, tapi ini ada hawa nafsu dan ada macam-macam intrik yang akhirnya intrik itu membuat apa namanya skenario itu sendiri terbongkar kemana-mana gitu kan. Menurut saya, dan saya lebih menggarisbawahi kalau soal penanganannya adalah bagaimana skenario ini harus dibuka ke publik. Problem masalah motif pembunuhannya apa itu terserahlah gitu. Saya nggak ambil pusing secara pribadi ya. Gitu. Tapi kalau ada yang bawa-bawa perasaan itu menurut saya ya nggak adil lah. Waktu kasus KM50 perasaannya ditinggal kemana? Waktu kasus Irjen FS perasaannya kok sekarang dibawa gitu kan. Tapi ala kulli hal terserahlah. Tapi saya lebih menitik beratkan kepada skenario itu sendiri. Karena kita punya kepentingan terkait berbagai tindakan represif dari pihak oknum di kepolisian gitu. Kenapa? Selain juga skenario ini dibongkar, juga harus ditindak tegas gitu kan, supaya bagian dari membersihkan institusi Polri dari dua hal. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah yang pertama budaya kekerasan. Budaya kekerasan militeristik itu harus menurut saya dihentikan di institusi yang terhormat tersebut. Kemudian yang kedua adalah budaya rekayasa kasus. Itu menurut saya harus dihentikan dari tingkat lantas sampai tingkat ya macam-macam di tingkat kepolisian kan. Memang harus dihentikan, dan ini adalah salah satu puncak dari gunung es yang menurut saya menjadi pembelajaran bagi masyarakat, bagi pihak kepolisian, dan alhamdulillah saya sih melihat arahnya sudah cukup positif dengan ditindaknya berbagai perwira yang terlibat dalam skenario ini. Nah, tinggal kita tunggu nanti skenario-nya seperti apa sih yang mereka biasa pakai nih, gitu kan. Kalau ini udah terbongkar, ya mari sekalian kita tindak tegas mereka, bukan kita ya, maksudnya pihak yang berwenang menindak tegas mereka, dan juga mengimplementasikan kepada kasus-kasus lain. Gitu. Ini bagian luar biasa memang dari upaya pihak kepolisian yang menurut kami harus kita apresiasi tinggi, gitu kan. Begitu juga dari pihak penguasa, karena saya menganut
paham meskipun kita tidak sependapat, tapi ketika ada sesuatu yang positif kita harus tetap apresiasi dan hargai, karena itu adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Seperti itu, Mas. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira dengan rezim kepolisian yang ada sekarang, bisa nggak apa yang tadi Anda harapkan itu bisa terpenuhi? Ya, kalau menurut saya, kalau misalnya skenario itu tadi yang saya katakan sudah bisa diungkap, gitu kan, tinggal menurut saya itu tinggal sedikit lagi. Ibarat perjalanan tuh udah tinggal mau masuk jalan masuk pulang lah gitu kan. Gitu. Udah tinggal sedikit lagi. Kalau masih ada hambatan yang menurut saya ini bagian check and balance yang harus dijalankan oleh pihak legislatif dan juga media seperti ini, seperti media umat, kemudian tokoh-tokoh seperti Pak Suteki tadi, Prof. Dosen saya, guru saya, dan juga guru saya Pak Ustadz Ismail Wisanto, menurut saya bagian dari pihak-pihak yang harus mendorong hal ini, gitu kan, bersama dengan para netizen dan juga masyarakat semuanya untuk itu. Ya, baik. Terima kasih Bang Aziz. Saya beralih lagi ke Prof. Suteki. Ini Prof, posisi kepolisian sendiri ya. Tadi Bang Aziz menyinggung tentang kekerasan ya, menyinggung tentang budaya rekayasa gitu ya. Nah, saya sedikit ke kekerasannya itu. Apakah idealnya gitu ya? Atau idealnya kepolisian itu seperti apa itu Prof kalau di dalam tataran hukum yang positif yang ada sekarang? Ya, menyinggung soal kekerasan ya, kan keras itu beda dengan ketegasan sebenarnya ya. Tapi Anda juga pernah melihat di tahun berapa ya, 2016 atau 2017 itu yang di situ ada salah satu taruna Akpol yang meninggal dunia karena dianiaya oleh dalam tanda kutip ya, dianiaya oleh sekitar 14 teman yang lain lah di sekitar itu. Itu sebenarnya ya mau nggak mau atau ya kita akui itu tidak, di situ masih ada ya, masih ada dalam tanda kutip itu kultur ya, kultur kekerasan itu tetap ada. Tapi kalau kita lihat dia bertugas ya menemui tantangan yang keras dan seterusnya itu kalau misalnya kita didik itu tidak ya kekerasan dalam arti itu terukur itu loh. Itu saya kira memang itu karakteristik polisi itu ya, terukur. Dalam arti itu memang tugasnya adalah mengejar penjahat salah satunya ya. Kemudian bagaimana menangkap, bagaimana kalau dia sendiri tidak diajari untuk dalam tanda kutip itu punya ketegasan dalam arti juga keras ya, punya ada karakter kerasnya itu bagaimana bisa menangkap penjahat itu loh. Nah, tapi saya maksudkan di situ adalah tetap sebagai kekerasan yang terukur gitu ya, tidak boleh dilakukan dengan cara over ya, melampaui. Jadi misalnya ya contoh beginilah. Kan ada kasus, ini cerita fiktif aja, ada kasus di suatu kampus kehilangan, ada seorang mahasiswa yang kehilangan helm. Nah itu ada yang tersangka Mas, ada tersangkanya ya si X gitulah. Kemudian diminta ada polisi di situ, kemudian ada satu profesor yang bagaimana cara ini mengungkap kebenaran di sini. Nah profesor maju, kemudian ditanyalah dengan cara baik-baik, dengan ini macam-macam, tidak terungkap Mas. Dengan etika, dengan ini ya, dengan pokoknya halus lah ya, tidak kekerasan. Tapi ketika polisi maju, kemudian dia memakai ini kursi salah satu kaki kursi itu diinjakkan di kakinya ini yang tersangka itu. Lalu ditaruh di atas kakinya itu, di jempolnya itu, kemudian diduduki polisi itu, lalu polisi bilang, kamu ngaku enggak? Iya, saya mencuri. Jadi maksud saya itu kan kekerasan yang dalam arti ini masih bisa terukur begitulah. Nah, kemudian dari sisi kelembagaan Mas, ini saya kira memang harus ada reformasi kayaknya. Sudah ada usulan sebenarnya bagaimana supaya Mabes Polri itu dibubarkan saja. Jadi nanti tidak ada Kapolri. Tidak perlu ada Kapolri, cukup ada di polda-polda masing-masing di setiap daerah. Nah, karena
ketika ada Mabes, kemudian ada Kapolri dan seterusnya itu seolah itu ini kan jabatan politis. Jadi sering ketarik-tarik ke aspek politik gitu loh. Sementara tugasnya itu sebenarnya adalah lebih pada persoalan bagaimana Harkamtibmas, kemudian melindungi, mengayomi ya masyarakat, dan yang ketiga memang ke penegakan hukum, bukan ke aspek politik gitu loh. Nah, ketika ditarik-tarik ke aspek politik, dan kalau di Mabes itu bisa jadi kan akses kemana-mana seluruh Indonesia itu kan tinggi itu. Bisa jadi tadi bisa terjebak kepada industri-industri yang misalnya buruk, misalnya industri miras, industri sabu, industri perjudian misalnya ya. Lalu ada apa lagi? Industri pelacuran itu bisa jadi masuk ke wilayah sana, Mas. Dan jadi menurut saya memang kembalikan aja ke Polda lah, nggak usah ada Mabes Polri di sana, tidak berarti tidak perlu ada Kapolri, cukup dengan Kapolda. Itu saya kira nanti juga bisa untuk mengurangi ya, polisi itu ketarik-tarik ke aspek politis. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah kita tagih janji dari Pak Sigit Listio ya, maksud saya Kapolri yang sekarang itu kan punya tagline presisi, yaitu apa? Prediktif, responsif, kemudian transparansi ya, transparansi yang berkeadilan. Ini mana? Ya. Dengan kejadian yang kemarin dan di pucuk kepolisian itu dia menampar muka Pak Kapolri, bagaimana dia memiliki itu nggak jalan gitu loh. Jadi itu di wilayahnya beliaunya sendiri begitu. Jadi saya kira memang kita perlu tagih itu, dan saya yang ketiga adalah persoalan bagaimana kalau penyidikan itu ada sparring partner. Karena selama ini kan persoalan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana itu monopoli terutama kepolisian. Apakah tidak memungkinkan misalnya kita membuka namanya detektif swasta. Jadi nanti biar ada ini loh kayak di film-film itu ya. Tapi kan ini bukan sembarangan detektif, dilatih juga, mendapat pengakuan dari negara, ada rencananya macam-macam. Itu bisa dipertanggungjawab untuk apa? Sparring partner untuk mengimbangi. Ketika misalnya ada polisi kan ini juga boleh swasta untuk supaya tidak terjadi semaunya sendiri hasil penyelidikan dan penyidikan itu oleh polisi. Nah, itu 3 hal itu saya kira yang perlu saya sampaikan supaya institusi Polri kita ini ke depan lebih baik, dan kepercayaan ya masyarakat itu bisa dipulihkan kembali. Ya, artinya memang satu perlu ada reformasi, yang kedua perlu ada kontrol yang sangat kuat gitu, Prof. Betul. Ya. Nah, persoalannya ketika DPR-nya sendiri lemah ya pada posisi sekarang, masyarakatnya juga lemah, ini seperti apa ini, Prof? Sinyal saya kayaknya buruk ini, Mas. Ya, ada sinyal yang putus-putus barusan. Ya, saya kembali. Ketika masyarakat sedang lemah, kemudian wakil rakyat juga lemah, gitu ya. Nah, kontrol seperti apa ini yang bisa kita lakukan itu, Prof? Nah, kita kembali kepada presiden, karena atasan langsung polisi itu kan presiden. Jadi mesti kembali kepada tanggung jawab presiden bagaimana membuat polisi ini bisa, atau keseluruhan ya kepolisian negara Republik Indonesia bisa mengemban 3 tugas tadi, Harkamtibmas, pelayanan dan pengayoman pada masyarakat, kemudian yang ketiga penegakan hukum itu secara baik. Itu kembali kepada presiden. Nah, kalau presidennya juga melempem, ambyar. Jadi misalnya masyarakat rakyat misalnya juga kurang kontrol, apalagi yang mewakili ya, maksudnya yang di DPR juga nggak kontrol. Tapi ketika presiden tetap punya concern ya terhadap bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Nah, kadang-kadang presiden juga mikir, wah saya nggak mau ikut campur dalam hal penegakan hukum. Oh, itu tugasnya dia. Gitu loh, itu nggak boleh. Presiden tuh lepas seolah-olah nanti saya juga campur tangan. Memang presiden harus campur tangan. Dalam apa? Ya penegakan hukum ini.
Karena penegakan hukum kan salah satu tugas dari kepolisian, sementara polisi itu kan di bawah presiden. Berarti apa? Presiden itu sebagai kepala pemerintahan juga bertanggung jawab atas bagaimana baik buruknya penegakan hukum. Nggak boleh cuci tangan, nggak boleh lepas tangan. Nah, cilakanya yang sekarang ini kan setahu saya sudah 3 atau 4 kali itu presiden meminta supaya ayo ini transparansinya gimana. Nah, ini kalau sampai berbulan-bulan semacam ini sebenarnya saya melihat ya power presiden menurut saya itu kurang. Sampai itu hitungan bulan loh Mas. Baru kemudian terbuka. Sebenarnya sejak awal langsung krak. Loh, wong informasinya jadi banyak kok. Kenapa sampai kemudian skenario-nya berubah, skripnya berubah dan seterusnya itu sebenarnya kan nampar juga Menko Polhukam, nampar Kapolri, nampar presiden. Wes lengkap itu Jani. Jadi dengan kasus ini wes pokoknya ini jangan betul-betul memporak-porandakan atau menunjukkan bahwa ada satu sisi kebobrokan dalam kepolisian Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih Prof. Suteki, luar biasa. Jadi memang ada ide untuk bagaimana mereformasi kepolisian agar tidak lagi banyak unsur politik yang kemudian membebani mereka, begitu ya Prof. Betul. Ya, saya beralih ke Ustadz Ismail. Ustadz Ismail. Halo? Nggih. Nah, kembali kepada mewujudkan keadilan yang hakiki ini bagi masyarakat ini seperti apa ini pandangan Anda? Ya, yang pertama tentu saja adalah sistem hukumnya itu sendiri. Sistem hukum itu memang sistem hukum yang adil. Nah, sistem hukum yang adil itu sangat dipengaruhi oleh sumber dari sistem hukum itu. Kita bisa berharap bahwa sistem hukum itu adil jika dia bersumber dari zat yang maha adil. Zat yang maha adil itu artinya sumber hukum, penetap hukum yang dia tidak punya interest terhadap hukum itu sendiri gitu. Nah, disitulah kita mesti membaca bagaimana ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu akan berdiri di atas semua kepentingan gitu. Keadilan itu bisa diwujudkan karena memang dialah zat yang maha tahu bagaimana mengatur manusia, bagaimana kepentingan-kepentingan manusia di dalam berbagai persoalan, di dalam berbagai perselisihan itu bisa diselesaikan sedemikian sehingga keadilan itu bisa terwujud. Itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu karena Dia yang menciptakan manusia. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, itu ditentukan oleh aparat penegak hukumnya itu. Jadi kalau hukumnya adil, kemudian yang kedua aparat penegak hukumnya juga adil, dia menegakkan hukum berdasarkan memang ketentuan hukum, maka insya Allah akan tercipta keadilan di tengah masyarakat. Nah, yang terjadi ini hari itu sistem hukumnya sendiri itu sudah begitu rupa lah, kita semua tahu ya, ada celah-celah yang memang itu dibuat oleh karena ada kepentingan di belakang itu. Ya sebutlah dalam kasus-kasus yang atau contoh-contoh peraturan perundang-undangan yang sangat ini kontroversial ya. Seperti misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang itu kan undang-undang yang kita semua tahu ada kepentingan apa di belakang itu. Ditambah lagi aparat penegak hukumnya yang baru saja kemudian terkuak seperti kasus Ferdi Sambo ini. Nah, ini akan semakin sulit kita membayangkan akan terwujud keadilan. Sudah sistem hukumnya itu memang tidak adil. Yang kedua aparat penegak hukumnya kayak begitu gitu loh. Lalu kepada aparat penegak hukum, artinya kepada polisi saja itu dia bisa berbuat tidak adil. Itu kepada polisi loh, artinya kepada temannya sendiri itu, kepada koleganya tidak, apalagi kepada orang biasa. Ini kan sebuah ironi yang saya kira terkuak di hadapan mata publik seluruh negeri ini. Nyaris nggak bisa ditutupi itu. Jadi orang bisa berpandangan skeptis gitu. Kepada aparat kepolisian jadi begitu gitu, bisa dibuat, bisa diskenariokan, bisa dibuat alibi begitu rupa. Untung ketahuan, kalau enggak coba kan bablas itu nasib
Brigadir J itu, ya. Brigadir E-nya, Barada E juga akan menanggung kesalahan karena dia dijadikan sebagai tumbal dari kejahatan atasannya itu. Nah, saya kira jikalau kita ingin mewujudkan keadilan yang hakiki, dua hal ini yang harus diwujudkan. Ditambah satu lagi tentu saja adalah kontrol dari masyarakat itu. Dan di atas segalanya itu memang hanya akan bisa tumbuh di atas kesadaran takwa yang sangat kokoh, sangat tinggi. Dan sebenarnya kita ini bernegara itu kan ada kesadaran itu, ya. Ketika di dalam konstitusi itu dibaca atas berkat rahmat Allah, ya. Negara ini merdeka itu atas berkat rahmat. Artinya ada kesadaran spiritual di sana, ada kesadaran transendental. Tapi itu hanya berhenti pada rumusan konstitusi, tidak diejawantakan atau diwujudkan di dalam pembentukan peraturan perundangan atau sistem hukum selepas itu, gitu. Karenanya kemudian ada semacam keterputusan seperti yang tadi sudah kita diskusikan, dan itu saya kira tugas besar kita untuk bagaimana mengembalikan spiritualisme, asas takwa itu di dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan negara, baik itu dalam penyusunan sistem hukum maupun dalam penegakan hukum ya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Tanpa terasa kita sudah di pukul 21:47 dan kita sampai di penghujung acara kita. Sebelum saya tutup, saya ingin closing statement dari setiap narasumber kita yang hadir malam hari ini. Yang pertama tentu kita Bang Aziz Zanwar, bagaimana nih Bang harapannya tadi sudah disampaikan dan kaitannya dengan kilometer 50 ke depannya. Silakan Bang. Ya, bismillah. Terkait dengan makin bergulirnya kasus yang melibatkan Irjen J dan juga Irjen FS dan Brigadir J ini, maka kami dari tim kuasa hukum keluarga KM50 berharap tentu saja ada implementasi yang jelas terkait dengan penanganan kasus KM50 sesuai dengan keadilan, ya, sebagaimana proses itu juga berjalan dalam kasus terbunuhnya Brigadir J, seperti itu. Jadi memang kita sangat berharap supaya ini diungkap oleh pihak-pihak kepolisian dan juga penguasa serta jajarannya yang memiliki kewenangan. Ini adalah momen bagus untuk menegakkan keadilan dan juga membenahi carut-marut yang memang selama ini terjadi, dan ini juga momen bagus sekali untuk menghentikan budaya kekerasan di lingkungan institusi kepolisian dan budaya rekayasa kasus serta transaksional lainnya. Menurut saya ini momen yang sangat bagus dan dimanfaatkan, dan ini juga semoga menjadi akhir dari tindakan-tindakan zalim yang memang selalu dilakukan atas nama penegakan hukum, yang menurut saya harus segera dihentikan, karena alhamdulillah kami sangat bersyukur, mungkin ini juga pertolongan dari Allah, ya, atas doa dari orang-orang yang dizolimi. Saya berkeyakinan seperti itu, dan mari kita tidak putus asa, terus berdoa memanjatkan permohonan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap sejalan dengan itu juga tetap kritis dan juga tetap berisik terkait dengan berbagai ketidakadilan yang muncul, karena itu adalah bagian dari kewajiban kita juga gitu, dan tanggung jawab kita juga untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan supaya kita ada di pihak dan dicatat oleh Allah di pihak yang memperjuangkan tegaknya keadilan dan runtuhnya kezaliman itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, baik, terima kasih Bang Aziz Zanwar, pengacara dari keluarga korban kilometer 50. Saya beralih ke Prof. Seteki, mungkin ada closing statement yang singkat, Prof. Silakan. Ya, saya berpikir begini, kasus terkuaknya kejahatan Verdi Sambo, ya, yang ada di pucuk pimpinan Polri, tadi Ustaz Ismail menyatakan polisinya polisi gitu ya.
Itu sebenarnya bisa kita ibaratkan sebagai kotak Pandora ya, terbukanya kotak Pandora. Jadi dengan terungkapnya ini saya yakin itu nanti akan merembet ya, merembet atau ya segala kebusukan itu akan keluar itu ya, akan keluar pelan tapi pasti akan keluar. Dan saya yakin bahwa dengan terbukanya kebobrokan yang mungkin Pak Mahfud sampai mengatakan sesuatu hal yang ini bicara tentang motif ya, itu sampai Ya. yang hanya boleh diketahui oleh orang dewasa dan sifatnya menjijikkan dan seterusnya, itu saya kira itu juga akan menarik ya beberapa keburukan yang akan keluar dari kotak Pandora itu. Dan tapi itu bukan berarti dalam arti kita ini membenci polisi, tidak, atau membenci kepolisian, tidak. Justru dari keterbukaan kebusukan yang ada di dalamnya itu kita semakin harus peduli ya kepada polisi, bagaimana bisa menjadi garda terdepan tadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Karena bobroknya kepolisian itu juga akan berakibat pada buruknya dan juga bobroknya penegakan hukum di Indonesia yang kita sebut tadi sebagai industri hukum. Jadi semoga kotak Pandora yang terbuka itu kemudian kita menjadi pemicu bagi kita untuk segera memperbaiki institusi ini, institusi kepolisian, sehingga kepercayaan rakyat atau masyarakat kepada kepolisian itu bisa pulih kembali. Dan saya minta ya lembaga-lembaga yang berwenang seperti DPR RI, terutama Komisi 3, kemudian juga Menko Polhukam dan Presiden ini terus mengawal, terutama juga Kapolri ini ya, mengawal bagaimana Polri itu bisa menjadi institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat dalam penegakan hukum dan cobalah untuk dilepaskan dari sisi politis. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Prof. Subeki. Jadi masih ada harapan ya, bukan dalam rangka membencinya, tapi juga dalam rangka untuk memperbaiki. Silakan yang terakhir Ustadz Ismail. Ya, yang pertama kasus FS ini membuktikan sekali lagi ada gium yang sangat dipercaya oleh polisi sebenarnya, yaitu no perfect crime, tidak pernah ada kejahatan yang sempurna. Selalu ada dalam setiap kejahatan itu petunjuk atau tanda-tanda yang dengan itu kemudian kejahatan itu terungkap. Dan kasus FS ini membuktikan sekali lagi bahwa memang betul no perfect crime. Karena itu menurut saya ini pelajaran sangat penting kepada siapapun untuk jangan sekali-sekali melakukan kejahatan serapi apapun, itu pasti akan terungkap. Baik itu terungkap secara sengaja atau tidak sengaja, cepat atau lambat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kasus FS ini harus menjadi satu momentum yang sangat penting untuk dilakukannya satu perbaikan yang menyeluruh. Jadi ibarat mesin, saya kira ini overhaul, itu overhaul aparat kepolisian. Kita tidak boleh berhenti memandang dan menyelesaikan kasus FS ini hanya sebatas kasus domestik ya, kasus pelecehan seksual apapun namanya lah itu, tapi harus lebih jauh lagi mengulik persoalan-persoalan yang non domestik itu, yang kaitannya dengan apa yang sering disebut oleh para pengamat itu keterkaitan dengan posisi dia sebagai kepala satuan tugas khusus Satgasus Merah Putih itu. Sudah dibubarkan, tapi menurut saya itu langkah yang tergesa-gesa. Mestinya harus ada semacam audit ya, audit menyeluruh. Pertama terkait dengan apa kegiatan yang sudah dilakukan, hasilnya apa segala macam. Kemudian yang kedua terkait dengan dana yang berputar di dalam tugas-tugas itu berapa, dari mana, kemudian digunakan untuk apa, oleh siapa gitu. Sampai tuntas. Sebab kalau tidak, ini saya kira akan menjadi timbunan kasus, timbunan masalah gitu. Ibarat kata ini akan menjadi kuburan, dan itu tidak memberikan efek perbaikan di masa yang datang, karena hal-hal yang semestinya terungkap itu tidak terungkap. Karena itu maka apa yang diusulkan oleh beberapa pihak itu, semua pihak, untuk pentingnya audit ya terhadap Satgasus ini saya kira sangat penting untuk dilakukan, karena keterkaitannya dengan
figur FS itu. Itu yang kedua. Jadi ini harus jadikan momentum perbaikan. Sekaligus juga ini memberikan pelajaran kepada kita gitu, bagaimana aparat penegak hukum itu sangat vital kedudukannya. Karena itulah maka harus ada perbaikan di dalam posisi atau kepemimpinan dan personalian aparat penegak hukum, di samping juga perbaikan hukum itu sendiri. Kita semua menginginkan keadilan, tetapi keadilan itu hanya akan mungkin jika satu, saya mengulangi lagi, sistem hukum yang adil, kemudian yang kedua aparat penegak hukum yang adil di tengah masyarakat dengan suasana ketakwaan yang sangat kental. Tanpa itu saya kira makin jauh panggang dari api gitu. Kerinduan kita terhadap keadilan yang ada adalah justru ketidakadilan, kedustaan, kebohongan, kejahatan ditutup dengan kejahatan, kebohongan ditutup dengan kebohongan, begitu seterusnya, sampai akhirnya keadilan itu semakin jauh dari realitas kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, artinya bahwa kasus ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ismail. Pemirsa Media Umat Channel, kita sudah berdiskusi hampir 2 jam lamanya. Banyak hal yang kita dapatkan bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang membuka cakrawala kita dan juga membuka kasus ini dikaitkan dengan kasus sebelumnya, ya, di mana di dalamnya ada peristiwa rekayasa, ya, ada sebuah kejadian di level tertinggi dari kepolisian, dan juga menyangkut korban seorang polisi yang dia bukan sipil, dan seterusnya. Nah, kita mendiskusikan tadi, kita dapati juga bahwa tidak bisa dipungkiri ada industri hukum sedang ada di negeri kita. Kita tidak pungkiri bahwa para pejabat-pejabat tinggi itu bisa jadi kurang memiliki spiritualitas, ya, mungkin prestasinya bagus, ya, tapi emosinya kurang dan seterusnya, yang tadi disinggung oleh Prof. Teki, dan juga banyak hal-hal lain yang terungkap dari peristiwa Irjen Verdi Sambo ini. Dan tadi disampaikan oleh Bang Aziz, kalau ini diimplementasikan dan dilaksanakan dengan benar, bisa menguak lebih luas lagi, ya, dan ini bisa menjadi membuka kotak Pandora terhadap berbagai hal buruk. Dan kita berharap, ya, keadilan akan tegak di negeri ini. Tapi ingat bahwa keadilan itu membutuhkan hukum yang adil, penegak hukum yang amanah, kontrol masyarakat, dan kesadaran dari masyarakat semuanya, termasuk pejabatnya, untuk bertakwa. Itu yang bisa kita diskusikan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Media Umat Channel. Dan saya Mujianto akan undur diri. Kita ketemu lagi insya Allah bulan depan dalam topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.